Ya, maju. Ini ada di depan. Ya, nama dan kelas berapa? Ya, silakan. Kemudian kalau azan itu binasa itu yang saya inginkan itu pertama adalah ini masuk dalam kias asbab yang di ayat kita sendiri maka dari itu kemudian
Tapi ini diklaim dianggap sebagai ikhwal nas. Kalau dalam masalah menghukumi dalam keadaan bodoh, itu kan mentakmin kepada seluruh kasus yang taswisul dan tidak mengiktol kasus bodohnya. Ini yang menjadi pembeda sebenarnya yang prinsip itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Kami simpulkan pertanyaannya. Yang pertama itu dalam permasalahan pernikahan itu tidak boleh bertentangan dengan nas ataupun ijma. Jadi siapa yang menentukan bahwa nikah tersebut mukhalif? Apakah bisa kita sendiri atau memang ranahnya itu mustahil? Kemudian sebatas mana dikatakan mukhalafah? Dalam tadi dicontohkan terkait Abu Hanifah yang memperbolehkan imro'ah itu nakahan bi ghairi waliha. Itu oleh kita divonis sebagai mukhalif binas. Padahal dengan nas yang berupa imro'atil akhir. Padahal kalau menurut mereka, menurut Hanafiyah itu tidak mukhalafah, hanya saja ditaksis. Dan itu dikatakan mukhalafah itu sebatas mana. Kemudian yang kedua, dalam permasalahan qiyasul liwat di zina, itu apakah termasuk qiyas asbab atau termasuk qiyas ilah? Juga yang ditanyakan adalah ma huwa sabab dan juga ma huwa al-ilah. Kemudian yang ketiga, pertanyaan dari Bungkus yang berbobot. Dan ini permasalahan nikah itu harus muayyan. Kalau seumpama kita melihat di bab yang akan datang, dalam masalah nikah itu ada ilghaul farid. Dan dalam ilghaul farid itu nanti ada banyak ilat al-baqi adalah ilat. Nah kalau seumpama al-baqi itu adalah ilat, maka seakan-akan ilatnya itu tidak muayyan. Ini jadi seakan-akan ilat muayyan yang dijelaskan dalam pembahasan tadi itu bertentangan dengan pembahasan yang ada di ilghaul farid. Kemudian perbedaan antara audu hadil ibtal dan juga audu hadil mahmi. Dalam satu kasus audu hadil ibtal itu dicontohkan seperti syarat yang di sana itu ketika dikatakan bahwa dalam hadil fakir, maka itu akan membatalkan hukum asal sendiri. Tapi kalau umpama ditinjau, ternyata bisa juga bukan dikatakan membatalkan, tapi malah mentakmin seluruh hal yang bisa mendapatkan hajat fakir. Dan itu malah bukan diikut, malah ditakmin. Dan itu bagaimana perbedaannya? Mungkin. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang pertama, siapa yang mengukur itu mukhalif linnas atau tidak mukhalif? Kalau memang dia itu mujtahid, dirinya sendiri setelahnya merumuskan terus dicari ada nas yang bertentangan apa enggak. Kalau bertentangan, nggak boleh. Berarti namanya mulghoh. Ada ilat, tapi ilat mulghoh. Itu nanti kita akan berbicara di dalam maslahah mursalah. Jadi maslahah itu ada kalanya maslahah yang muktabar syar'an, ada maslahah yang mulghoh syar'an, ada yang maslahah tidak muktabar dan tidak mulghoh yang perlu diteliti kembali. Contoh
seperti orang yang menghukumi orang kaya, raja katakan melanggar setubuh di bulan suci Ramadan, yang menurut semua sepakat ulama harus kafaronya adalah idku rokobatin mukminah. Kalau tidak mampu idku rokobatin mukminah, baru syamu syahra ini mutatabi'ah. Kalau tidak mampu berarti id'am sittina miskinah. Terus dikaji, kalau orang kaya, orang raja itu disuruh taku rokobah, gampang, rokobahnya banyak, gak ada ilat zajrunnya, gak pas untuk zajrun, gak mengakibatkan jera kalau didenda dengan uang saja. Lain kalau orang miskin, uang itu sudah hal yang sangat berat. Tapi kalau orang kaya disuruh puasa itu berat. Maka yang pas kali ini disuruh puasa saja. Jangan disuruh memerdekakan hamba, tapi disuruh puasa dikarenakan mengedepankan ilat zajrunnya. Nah ini namanya ilat mulghoh. Kenapa? Karena ayatnya itu, hadisnya itu itu rokobah, aktik rokobatan, aktik rokobatan. Nah, yang mengatakan ini bertentangan dengan nas, yang tidak sepakat, yang mengetahui dengan nas dan tidak menyetujui. Kalau dia itu dengan nas semacam itu apa bertentangan? Menurut dia juga mungkin tidak bertentangan. Nas itu ya mungkin dikaji lagi kan gitu. Ini permasalahan. Jadi yang mengukur siapa yang akan memakai, yang akan memakai dan mempercayai bahwa nas itu sudah tidak bisa diongkrek-ongkrek. Tapi bagi yang mengatakan nas itu masih perlu bisa dikembangkan, ya tidak masalah. Contoh saja, kembali lagi, seperti zakat fitrah dengan qimah itu bertentangan dengan nas. Nasnya tersebut adalah sedekah dengan apa itu? Faradallahu pema'tahu so'an min so'an min syairin au so'an min sabibin au so'an min urin. Kalau di situ digunakan dengan qimah berarti bertentangan dengan nas. Namun orang bisa mengatakan yang dimaksudkan nas, Rasulullah mengatakan semacam itu karena kondisional, disebabkan waktu zaman itu makanan pokoknya adalah bur, zabib, syair, yang sehingga bisa dikembangkan dengan yang lain, yang sehingga mengatakan dengan qimah ini tidak merusak, tidak bertentangan dengan nas, karena nasnya muawwal, itu ya 50-50 akhirnya. Yang akhirnya ya hukumnya menjadi mukhtalaf. Tapi secara kaidah kalau memang kau percaya bahwa nas itu tidak bisa diongkrek, kias tidak akan pernah bisa dipakai. Dia mengukur siapa? Bagi yang menggunakan memakai. Kalau itu mustahid. Aku ya turun dari mustahid. Nah, mungkin satu mustahid dengan yang lain itu berbeda dengan nasnya. Gitu loh. Oleh karenanya bagi muqallid, nah ini bagaimana, mampu enggak kita untuk menelusuri ke sana? Kalau tidak, akhirnya harus tamadhub di mazhabin muayyan. Ya melok takrib pada Syafi'i harus satu qadhiyah. Kenapa? Mungkin ada rahasia-rahasia yang kita nggak paham semacam itu. Ini apa itu namanya sebagai solusi bagi yang tidak mampu sudah. Kalau yang mengukur itu ya mustahid, baik itu mustadil atau muhtarid, baik itu khosmun atau apa itu namanya mustadil sendiri. Yang disinilah bahwa di dalam penentuan hukum itu harus orangnya adil, bijak,
betul-betul tujuannya untuk menerima kebenaran, bukan untuk kemenangan. Kalau sudah untuk kemenangan, hukum fikih tidak akan pernah bisa mustaqim. Makanya di sini hukum fikih, hukum itu paling pokok dikembalikan kepada fastafti qalbaka. Karena dikembalikan pada fastafti qalbak, untuk kita taklid kepada muqallad, tidak sembarang orang yang berfatwa menyebutkan dalil bisa kita pakai. Masih dikoyiti ittabi'u falla yas'alukum ajra fahum muhtadun. Masalah macam itu. Ini yang perlu kita ketahui. Terus yang dimaksud dengan mukhalif itu bagaimana? Jadi mukhalif di mana arahan dari nas itu memang betul-betul mengarah suatu yang tertentu yang tidak bisa digoyah lagi, yang tidak menerima untuk dikembangkan. Hal itu menyangkut biasanya dalam hal-hal ta'abbud. Seperti ibadah itu urusan ta'abbud, sholat itu urusan ta'abbud. Karena urusan ta'abbud, maka harus maksurun ala mawarud. Sebab apa? Al aslu fil ibadah al hurmah illa in abahas syara'. Ibadah itu haram aslinya. Karena man ahdasa bi amrina ma laisa minna fa huwa raddun, kecuali ada dalil yang melegalkan. Makanya yang dikehendaki ada dalil, terus kalau kita pakai dalilnya kias, yo sekarang ada nas yang melarang dah. Ini juga 50-50. Contoh seperti khairuna ma'asyirah Syafi'iyah, bahwa ngodoni sholat itu kalau disengaja nggak boleh. Kalau Hanabilah yang boleh itu hanya yang disengaja. Yang tidak disengaja. Yang sengaja tidak boleh karena ya kepake nas al-qadha la taqumu maqamal ada walau sanatan. Ngodoni sholat itu walaupun 1 tahun nggak akan bisa menduduki kedudukannya ada. Yang sehingga yang diperintahkan qadha itu hanya khusus orang yang sholat dengan meninggalkan sholat dengan tidak sengaja. Pandangan lain bahwa qadha itu rukhas. Ar-rukhas la tunatu bil ma'asi. Karena sengaja itu maksiat maka tidak mendapatkan rukhsah. Nah, kemudian kita mengkiaskan orang yang tidak sengaja, orang yang sengaja dikiaskan dengan tidak sengaja. Ini mestinya kalau menurut semacam itu mukhalif linas. Tapi bagi kita mengatakan dalam ayat atau dalam hadis itu hanya karena melihat legalisasi meninggalkan sholat itu hanya karena nisyan dan naum. Tapi tidak berarti menunjukkan bahwa kalau tidak karena naum, tidak karena nisyan, itu tidak boleh qadha. Jadi hadis menangkan man nama an salatin aw nasiyaha itu karena mengandung mafhum uzur sholat itu hanya 2, naum wan nisyan. Tapi tidak berarti orang yang sholat yang harus untuk mengqadha itu harus karena naim atau karena nisyan. Ini pandangan dari yang mengatakan tidak mukhalif linas. Ini loh. Berarti nas itu tinggal pemahamannya bagaimana. Ketika kita sudah ACC pemahamannya mengarah ke sana, maka tidak diperkenankan untuk mengkiaskan, mengembangkan dengan cara ilat, dengan cara akal. Contoh seperti puasa tadi.
kalau kita kembangkan bahwa orang yang tidak puasa boleh, orang yang bepergian boleh puasa di hari lain, ini kan dosa kita. Sholat pun kita kiaskan boleh dilakukan pada yang lain. Oh, tapi ini bertentangan dengan ijma'nya ulama. Gak boleh meninggalkan sholat itu mada ma'akluhu sabitan. Oh, berarti gak bisa. Karena apa? Bertentangan dengan ijma'. Nah, ijma' itu dalilnya apa? Untuk ijma' kita tidak harus mengerti dengan dalil. Yang sudah barang tentu kita harus tahu ijma' ulama. Makanya syarat yang besar itu harus mengenal ijma' supaya tidak bertentangan dengan ijma'. Walaupun dalam satu kasus sesuatu itu kadang diklaim sebagai ijma', tapi orang lain mengklaim bukan ijma'. Inilah akhirnya walaupun ini bertentangan ijma', itu bukan ijma', ya sudah, yang macam itu akhirnya yo berdiri sendiri-sendiri. Inilah fikih yang kemudian akhirnya pasti qalbah. Ini kemudian liwat itu termasuk qiyas syabah apa qiyas ilah. Kita sudah tahu masalah definisi dari qiyas ilah, qiyas dilalah, qiyas syabah. Qiyas syabah itu karena ada beberapa keserupaan, kemudian yang paling banyak keserupaannya baru di situ dijadikan ilat. Dalam hal ini bukan keserupaannya lebih banyak, tidak ada keserupaan dengan yang lain-lain. Makanya kalau haramnya sudah tetap sebenarnya haram. Cuman ini permasalahannya, apakah liwat itu yusama bihi azina amla? Liwat itu juga disamakan dihukumi zina apa enggak? Nah, ini permasalahannya. Akhirnya perlu mengkaji ma huwa zina wa ma adraka mas zina. Terus ketika di situ dikatakan ma huwa zina wa ma adraka mas zina, termasuk zina itu adalah idkharul hasafa fi farjin. Ini persis ya sama masuk di dalam istimbat idkharul hasafa fi farjin. Cuma farjinnya itu beda, farjin depan dengan farjin belakang. Walaupun jenisnya juga beda, lanang wedok. Nah, berarti yang dari belakang itu juga perempuan. Ini nggak dikat apa enggak? Hal wajib sama bizina apa amla, yakni zina yang menjibril had. Nah ini kalau seperti ini bukan termasuk qiyas syabah tapi qiyas ilah. Nah, kemudian untuk al-baqi idghul farik, kemudian al-baqi al-ilat, ini tetap koridornya al-baqi itu setelahnya yang muayyan. Dan kata muayyan sudah disampaikan tadi, terjadi kekhilafan muayyan muqabilnya mubham yang kemudian oleh Syekh Zakaria Al-Ansori di tengah-tengahi syarat muayyan itu menurut usuliyin. Kenapa usuliyin ini dasarnya harus tegas, harus apa itu fleksibel, harus apa itu namanya mudobat jelas, karena untuk mengembangkan. Tapi ternyata di dalam mubhamah ini telah dipakai oleh golongan fuqaha. Kenapa? Karena fuqaha ini memandang dari hal-hal yang selahnya meragukan, ini meragukan, akhirnya dikembalikan pada al-akhwat. No, imah ini walaupun kadang-kadang min khaisul usul itu lemah, tapi min khaisul dalil lain ikhtiarnya lebih kuat. Makanya kalau kita berbicara soal usul, di mana harus menghilangkan farik, terus al-baqi itu termasuk ilat, ini ketika ta'addudul ilal. Kalau tidak ta'addudul ilal, ya tidak. Jadi ada beberapa ta'addudul ilal, terus ilal-ilal yang mulgha harus kita hilangkan, yang ada yang baqi. Kalau ilalnya satu, ketika dihilangkan ya sudah halakan.
nggak bisa lagi. Nah, terus nggak bisa lagi itu pun juga kadang-kadang kita masih berani menghukumi karena nasnya ngono. Seperti masalah naum itu loh. Masalah naum itu ilatnya kan nggak jelas. Nah, yang jelas anak an-naib ya al-ainani wika usyahi faman nama fal yatawaddo. Hal ini bertentangan dengan realita di mana waktu sahabat mendengarkan khutbah banyak yang tidur sampai ngorok. Walam yumar ahadun bil wudu. Ternyata tidak ada satupun yang diperintahkan untuk wudu. Nah ini bagaimana? Ini kalau kita lihat tarjihan, ini yang paling apa itu namanya, yang paling rasional dalam cara mengambil dalil, yang paling simpel. Karena di sini bertentangan, perlu kita tarjih bahwa yang membatalkan wudu duduk tidur itu yang membatalkan wudu. Sedangkan hadis al-ainan fi kamisai faman nama fal yawaddo itu nanti diarahkan pada sunat. Enak malah fleksibel. Tapi di dalam hati buka Prabhupada jolek enggak gitu. Nah ini yang anu maksudnya masalah keraguan. Kenapa perlu kehati-hatian? Makanya di dalam fuqaha untuk menjelaskan hukum ini tidak hanya sekedar dalil secara global, perlu dengan terperinci dan sehingga bisa dilihat dengan kekuatan hukum itu sendiri, berat dan tidaknya kasus itu sendiri. Misalnya di dalam masbuk dengan najis, ini itu berat, akhirnya harus dibuang semuanya. Ketika ada istibah antara ma'un najasun dengan ma'un tohirun, nggak boleh dipakai satu persatu. Tapi untuk selain dengan najis kita pakaikan mereka keduanya. Kenapa? Karena risikonya ringan. Itu kalau kita komitmen dengan hadis, dengan dalil sama hukumnya. Tapi oleh fuqaha dibedakan. Kenapa? Al-aqwat. Sebab daripada nanti kita salahkan terjerumus menggunakan najis, biar tidak menggunakan ini, maka harus dibuang saja semuanya terus tayamum karena melihat dari efek samping. Makanya di dalam hukum ini tidak dilihat dari bawais saja, tidak dilihat dari mu'arif saja, tapi perlu juga mempertimbangkan tentang efek atau tentang bahaya, tentang apa itu namanya murattab yang disebabkan dari hukum itu sendiri. Makanya dalam kasus yang sekarang ini, seperti halnya di dalam vaksin, jangan hanya mandang bahannya itu tak kandung babi dan seterusnya, atau kandung babi nggak masalah asalkan itu karena darurat. Tapi perlu kita pertimbangkan efeknya apa kalau tidak menggunakan itu, kudu diperjelas juga. Ini kadang-kadang kita di dalam melemparkan hukum tidak pernah melihat daripada efek, tapi hanya melihat dari melihat dari hukum aslinya. Padahal walaupun itu diperbolehkan, efek tidak akan pernah bisa hilang. Karenanya Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani Badasasyirah ketika ditanya, ada orang dikasih makan orang yang zahirnya hitun, ternyata yang kita makan itu dikasihkan itu adalah barang haram, apakah bisa berpengaruh di dalam hati? Jawabnya, kalau ada orang mabuk tidak ngerti yang dihitung itu adalah yang memabukkan, kira-kira dia itu memabukkan, mabuk apa enggak? Ya jadi mabuk. Nah sedangkan halal itu min amrin akhar, karena ketidaktahuan, karena kebutuhan, tapi efek perlu. Nah, gitu. Makanya dalam hal ini para fuqaha dengan cara detail. Karenanya beda antara definisi usul dengan definisi dari fikih. Kalau fikih al-ahkam asyariyah al-mutasab min adillatiyah at-tafsiliyah.
Tapi kalau usul fikih yaitu hanya hukum-hukum yang dengan cara ijmaliyah. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi walaupun di situ baqiyah itu yang menjadi ilat, tetap secara usul fikih koridornya harus baqiyah yang muayyan. Yang tidak muayyan enggak dianggap. Tapi nanti dalam fikih kasus banyak itu urusan lain, pertimbanganmu sendiri. Cara katakan di dalam nahwu mestinya siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ini kamu tidak menggunakan tapi siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim karena punya dasar dari ini itu urusanmu, tapi jangan tanya masalah nahwu betul. Itu pertimbangan lain. Kemudian untuk ibtal atau dengan takmim, kalau kasus di dalam masalah satun ini karena di dalam aku memandang dari Imam Syafi'i yang ngertikan Syafi'iyah, Syafi'i itu menjelaskan bahwa mujibul zakat di dalam mawasi ini adalah tertentu. Mujibul zakat di dalam mawasi tertentu yaitu 3 ajnas. Maka kewajiban zakat ini karena maksur bil ajnas, tidak bisa yang lain. Nah, bukan setelahnya itu kita kewajibannya menyerahkan kepada fuqara masakin, ya memang dapur fuqara wal masakin, tapi jangan membatalkan. Kalau kamu katakan jika yang lain berarti wajibannya bukan 3 ajnas. Wajibannya bukan 3 ajnas. Nah, kemudian dari Syafi'i Hanafi yang mengatakan bahwa ilatnya itu dapur hajatil fakir ini karena dengan adanya mewajibkan kepada qimah ini bukan berarti ibtal, tetap yang diwajibkan ya hanya itu, cuman di dalam pengeluarannya saja. Nah, dalam pengeluarannya saja. Makanya ini bukan termasuk dikatakan ibtal kepada nas dan juga bukan takmim kepada nas. Kenapa? Karena urusannya ini dibedakan antara mujib dengan apa itu namanya manfaat lihajatil fakir. Seperti zakat fitrah, mujibnya ini bukan karena apa tuh uang atau karena punya beras, enggak, tapi yang terpenting man lau kifayatu yaumihi wa lailatihi wa adraka juz'an min Ramadan wa juz'an min Syawal. Terus diwajibkan zakat kalau dalam hadis so'an min tamrin wa so'an min so'an min zabib atau so'an min syahir. Kalau di situ kita katakan boleh lima, akhirnya menjadi takmim. Tidak menjadi takmim, ya tetap yang wajibnya zakat itu sama, persis, ya itu saja. Tapi ini untuk yang manfaat saja. Kalau Hanafi, itu berarti kamu mengatakan, kali ini bertentangan dengan nas apa? Soal min tamrin, soal min zabib, soal min syair. Terus dikaji mana? Sing gak gelem, tapi sing tetap mengatakan lima. Soal min zabib, soal min zabib itu adalah karena kut. Kalau karena kut berarti bukan maksud dengan nas. Karena kut tidak dimaksud, tidak dijelaskan oleh nas. Berarti kalau gitu, kenapa kok kut? Karena yang dibutuhkan kut. Kalau yang dibutuhkan kut, dan kut itu sudah keluar dari nas, maka untuk kondisi yang membutuhkannya bukan kut, ya lebih baik tidak kut. Nah ini apa dikatakan takmim? Tidak. Nah, kenapa? Takmim itu arahnya kepada mujib, yang akhirnya mujibnya itu lebih umum. Seperti khutban, tidak boleh kodok di dalam waktu khutban. Ini alasannya kan kodok.
Tapi ketika dikasih alasan taswis, ini bukan masalah hukumnya yang ditaksis, tapi yang ditakmim itu penyebabnya. Penyebab makruhnya hukum itu menjadi umum. Penyebab ini menjadi umum. Jadi beda dengan masalah kasus di dalam saat itu kan bukan mengumumkan kepada penyebab, tapi hanya akan membatalkan min haitsu zatnya, berarti nggak wajib seakan-akan gitu, karena terbukti bisa dikeluarkan yang lain walaupun tidak ditepis. Jadi bedanya itu sangat jelas. Apakah di situ menjadi ibtal atau menjadi takmim? Jika ibtal itu membatalkan dari maksusunas. Maksusunas. Jadi maksusunas itu yang diwajibkan disebabkan nas itu. Seperti tadi itu dalam masalah sat itu kan salah satu dari 3 kasus, berarti kamu harus mengatakan tidak harus 3 jenis, harus yang lain-lainnya juga bisa. Pokoknya yang punya kimah, punya duit, yang hajatul fakir, berarti wajib kita mengeluarkan zakat daful hajatul fakir. Walaupun pendapat Hanafi ini saya sangat setuju, untuk daful hajatul fakir ini tidak harus 3 jenis. Dan untuk menjaminkan Syafi'i dengan Hanafi dari pemerintah yang tidak salah 2 asas, ya tetap dikasih pajak. Nanti kalau ditanya, ya Hanafi mewajibkan. Jadi yang seperti itu memang kadang-kadang dalam satu pandangan ini bisa dalam satu kasus kau katakan ibtal, satu kasus dikatakan takmim. Seperti satu kasus dikatakan zaidah, satu kasus bukan zaidah tapi hanya menjelaskan kewajiban lain yang memang di dalam nasnya itu menjelaskan hanya itu saja, tapi dijelaskan oleh kewajiban yang lain, bukan zaidatun ala nas. Seperti fa idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, kemudian kita mewajibkan tartib. Ini juga nas yang mewajibkan tartib. Kenapa? Nasnya juga pakai dalil inna syafa wal marwata itu min syairillah, terus kali kanjeng Nabi ketika tidak fabda bima bada Allah. Nah, fabda bima bada Allah ini hadis itu statusnya sama dengan Quran. Kenapa? Arti Quran yang asalnya di situ 4, yaitu waksilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq, diperjelas oleh Rasulullah, bukan menambahi nas itu belum jelas menentukan. Itu ya bisa kita semacam itu, yang sehingga itu terjadi di dalam kitab fikih yang ada aujuhin. Nah, yang semacam itu ada aujuhin. Ini kenapa aujuhin? Dalam sisi pandangan ini kena pasal ini, tapi dari sisi ini kena pasal ini, maka akhirnya terjadilah fihi wajhan, fihi aujuhun. Itu terjadinya semacam itu. Karena kata-kata wajah itu pandangan qaidah atau pandangan dalil. Jadi kalau kita masukkan qaidah ini milih ini akhirnya yo boleh, kalau jadi nggak boleh, akhirnya fihi wajhan. Lain dengan biqaulani itu beda lagi kan. Ini kalau qaulani itu satu pandangan tapi beda penemuan buatnya. Ini diantaranya. Ini sedikit mungkin apa yang saya sampaikan kurang pas, ya perlu dibenahi, perlu dikaji, karena saya lihat bahwa ngaji usul fikih apalagi target harus skripsi yang sulit sekali. Karena apa? Karena yang dibicarakan ini masalah global. Global satu masalah bisa dikembangkan sampai kemana-mana. Lain kalau fikih gampang. Karena fikih itu sudah fokus pada sorah, pada contoh.
Nah, ini duduk contoh ya, ini malah akan iki ini lah, tapi ada pandangan-pandangan. Nah, namun kita tidak bisa untuk berbicara secara detail, yo tidak bisa kita tinggalkan keseluruhan. Yang mampu kita bahas-bahas. Insya Allah kalau Anda bisa tekun untuk mempelajari dengan gesekan dengan teman-teman, sehingga kemiskinan itu bisa diakomodir dan nanti akan bisa merumuskan hukum tersendiri, yaitu kitab Usriyah ala Tirboyo, insya Allah semacam itu. Insya Allah itu bisa, itu gak kesulitan. Hanya modalnya satu, butuh keberanian. Nah, dari sini saya kembalikan, mungkin masih ada pertanyaan lagi atau sudah, itu bisa kita kembalikan sama Allah.